Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini, di bab 4 ke 5, kita akan lanjut membahas mengenai medan magnet. Atau bahasa Jepang adalah jiba. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai listrik, sekarang kita akan lanjut mengenai magnet. Kita pertama membahas mengenai prinsip magnet dengan dasarnya, dan berikutnya baru kita akan membahas mengenai elektromagnet. Pertama, kita bisa melihat perbandingan antara medan listrik dengan medan magnet. Cara menghitung rumus-rumusnya di dunia listrik sebelah kiri dan di dunia magnet sebelah kanan. Oke. Jadi pertama kita punya yang paling atas satuan untuk menghitung listrik. Jadi kalau kamu memiliki listrik itu satuannya apa sih? Kamu memiliki muatan listrik ya. Jadi muatan listrik itu bisa positif, bisa negatif. Sedangkan kalau di dunia magnet kita punya yang namanya kutub magnet. Apakah dia kutub utara atau kutub selatan? Nah, bedanya apa? Muatan itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya kalau kamu punya bola, bola itu memiliki muatan plus positif saja atau memiliki muatan negatif saja. Tapi yang namanya magnet itu tidak bisa berdiri sendiri. Kamu harus memiliki kutub utara dan selatan di saat yang bersamaan. Ya, jadi ada satu batang magnet ujungnya kutub utara, ujungnya kutub selatan. Untuk menghitung muatan listrik itu kamu menggunakan simbol Q. Satuannya adalah Coulomb. Tapi untuk menghitung besar magnet itu kita gunakan bahasanya flux magnet. Itu besarnya disimbolkan sebagai M, satuannya Wb atau Weber. Ya, jadi ini kekuatan dari magnet. Oke. Di tabel bawah kita bisa melihat gaya, mengenai gaya. Gaya listrik statis ya adalah gaya yang dirasakan oleh dua muatan. Seandainya muatan itu positif dan positif, maka dia saling tolak-menolak. Negatif-negatif juga saling tolak-menolak. Kalau dia punya positif dan negatif, dia akan tarik-narik. Nah, besarnya itu ditentukan oleh hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Sedangkan di sebelah kanan kamu bisa melihat gaya magnet, yaitu F sama dengan Km. Ya, K itu adalah konstantanya, dikali dengan M1, M2, berapa fluxnya yang ada dirasakan di satu titik dan dua titik, dibagi dengan R kuadrat jaraknya. Oke. Nah, kemudian di sebelah kiri kita sudah pernah membahas mengenai yang namanya permitivitas listrik. Jadi seberapa gampang listrik merambat di dalam suatu media. Jadi ketika kamu ngomong tentang vakum, atau kamu menggunakan media tertentu, atau kamu merambat di dalam dunia di elektrik ya, kamu ngomong tentang konduktor, ada epsilon ya, permitivitas listrik. Sedangkan yang namanya magnet itu kita juga punya image yang sama, di mana magnet itu bisa merambat seberapa mudahnya itu menggunakan dibandingkan dengan permeabilitas magnet. Jadi ditulis sebagai mu ya, M dalam huruf Greek-nya M itu mu. Oke. Sekarang kita membahas mengenai medan listrik dan medan magnet. Pertama, medan listrik itu kita tulis dengan huruf E ya, dengan huruf E. Kita punya pengertian medan listrik itu adalah berapa gaya yang dirasakan oleh satu coulomb muatan di titik tertentu ya. Kalau memang dia E itu kita bisa tulis F sama dengan Q dikali dengan E. Oke. Sedangkan yang namanya medan magnet itu kita sebenarnya punya dua pengertian, dua simbol. Yang satu adalah H, yang satu adalah B. Jadi saya akan menjelaskan perbedaannya di slide berikutnya. Nah, untuk menghitung gayanya, kamu bisa menggunakan dua berdasarkan pengertiannya. Pertama, dengan H itu kamu punya F sama dengan M dikali dengan H. M itu tadi ya besar flux magnetiknya dikali dengan H. Sedangkan kalau kamu menggunakan B, kamu bisa mendapatkan F sama dengan I kali B kali L. Ini adalah hukum Fleming yang nanti saya akan jelaskan di slide. Oke. Nah, persamaan garis medan magnet dan garis medan listrik itu bisa kita lihat di gambar di bawah. Satu, mereka keluar dari positif masuk ke negatif, atau keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Ya, itu janjinya ya. Yang kedua, garisnya mereka itu semuanya tidak putus dan tidak mulai atau berhenti tiba-tiba. Jadi mereka dari ujung ke ujung pasti lancar garisnya penuh. Dan yang ketiga, garisnya ini tidak bercabang atau tidak berpotongan satu sama lain ya. Kalau kamu lihat semua garisnya garis lurus semua, tidak yang berpotongan. Oke. Kemudian tadi saya menjelaskan mengenai medan magnet, kita punya dua pengertian, satu H, satu B.
Ya, di dalam bahasa Inggris H itu ditulis sebagai magnetic field strength, kekuatan medan magnet. Sedangkan kalau B itu ditulis sebagai magnetic flux density, kepadatan flux magnetik, ya. Nah, sekarang bedanya H dan B itu bisa kita tulis di rumus di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau saya baca di sebelah kiri, di dalam kondisi vakum itu B dan H itu sama-sama besarnya. Medan magnetnya itu sama-sama besar. Tapi kalau kamu punya material tertentu, misalnya udara atau misalnya logam tertentu atau dia dielektrik atau misalnya apapun itu, ada medianya di tengah-tengah itu, maka kekuatan medan magnet itu akan berubah tergantung dari jenis materialnya itu. Itulah dimana kamu membandingkan dengan konstanta mu, permeabilitas magnet mu. Kita punya B sama dengan mu dikali dengan H. Oke. Sekarang bagaimana cara menggunakan H dan B? H, ya, medan magnet H itu biasa sering dipakai dengan cerita seperti ini. Kamu punya arus listrik, kamu punya kabel, kamu alirkan arus listrik. Nah, di sekitar kabelnya itu, di mana ada arus listriknya, kamu bisa membentuk medan magnet. Kalau kamu punya, anggaplah yang di sebelah kiri, kamu punya gambar ya, arus listrik kamu itu dari bawah ke atas. Maka dari itu menggunakan tangan kanan kamu bisa menentukan menentukan arah medan magnet. Jadi kalau seperti ini dia mengarah berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Tetapi kalau ditanya besarnya berapa, kamu menggunakan rumus seperti ini. H sama dengan I, arus listriknya, besar arus listriknya itu dibagi dengan 2 kali Pi kali R. Oke, 2 kali Pi kali R. Sebaliknya seandainya kamu punya arus listriknya itu bukan seperti satu garis, tetapi seperti satu lingkaran. Ya, jadi kali ini kamu balik, arus listriknya kamu bentuk seperti lingkaran, kemudian kamu gunakan tangan kanan kamu untuk tentukan arah medan magnetnya, sama seperti itu. Kali ini 4 jari kamu itu yang menjadi arus listriknya, dan jempol kamu yang akan menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, untuk rumusnya kamu tadi punya H sama dengan I dibagi dengan 2πr. Kali ini karena sudah membentuk lingkaran, maka dari itu kamu tidak menggunakan pi lagi. Kamu hanya tentukan saja berapa 2 kali R, berapa diameternya itu saja. Jadi arus listriknya dibagi dengan 2R. Nah, seandainya kamu punya kawatnya itu, kamu gulung berkali-kali di tempat yang sama, maka kamu bisa mendapatkan dia punya medan magnetnya itu, H-nya itu akan lebih besar, tergantung berapa kali lipat dari ikatannya. Kalau kamu ikat 3 kali di tempat yang sama, maka kamu akan mendapatkan 3 kali lipat besar medan magnetnya. Oke, N dikali I per 2 kali R. Nah, yang ketiga ini kita ngomong tentang yang namanya solenoid. Kamu pernah belajar juga. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang tadi di rumus sebelumnya, kamu punya kawatnya itu digulung di tempat yang sama. Seperti ini, 3 kali 3 kali. Kemudian kembali. Tetapi yang namanya solenoid, dia tidak digulung di tempat yang sama, tetapi mereka digulung secara berjejer. Jadi kamu akan digulung semakin lama semakin panjang seperti ini. Nah, ini adalah solenoid kawat seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti itu arahnya sama, menggunakan tangan kanan juga, tetapi besarnya itu sama dengan N dikali I. N itu adalah berapa kali kamu menggulung solenoidnya itu dikali dengan berapa arus listriknya itu. Nah, untuk berikutnya ini kita membahas mengenai bagaimana cara menggunakan medan magnet B, bukan H. Ya, tadi kita ngomong H, sekarang kita ngomong B. B itu sering dipakai kalau kamu membahas mengenai ini. Kamu punya kawat listrik, ya, kamu punya kawat listrik itu mengalirkan arus listrik, tapi kawat listriknya ini diletakkan di dalam medan magnet. Jadi kamu punya medan magnet ya, di gambar sebelah sini ada N, ada S. Ya, ada utara dan selatan, tengah-tengah kamu alirkan kawat listrik. Kamu taruh kawat listrik, kamu alirkan arus listrik. Nah, bagaimana cara menentukan arah gaya yang dirasakan oleh kawat listriknya? Kamu gunakan tangan kiri. Nah, ini adalah rumus tangan kiri Fleming. Ya, jadi kamu punya dari tunjuk kamu ini sebagai medan magnet di sini. Jadi dari N ke S, dari utara ke selatan kamu tunjuk. Kemudian kamu punya jari tengah kamu menunjukkan arus listrik, ya, dari yang positif ke negatif. Maka dari itu jempol kamu itu menunjukkan berapa arah gaya magnet yang dirasakan oleh si kawat listriknya itu.
Jadi kalau kamu bisa bayangkan kawat listriknya itu kamu taruh di magnet magnet, nanti dia akan terlempar ke atas. Seperti itu ya. Nah, pada dasarnya kamu harus menghitung ini 90 derajat ya, karena kalau sin 90 derajat maka dia akan satu. Tetapi kalau kamu taruh kawatnya seperti miring-miring seperti itu, maka kamu harus menghitung sudutnya. Kamu harus menghitung sudutnya juga. Maka kamu harus masukin theta, berapa sudutnya itu. Nah, rumusnya itu bisa dipakai F sama dengan I kali B kali L kali sin theta. F itu ada gayanya, gaya yang dirasakan sama dengan arus I berapa ampere dikali dengan B berapa medan magnetnya dikali dengan L berapa panjang kawat yang merasakan medan magnet dan sudutnya itu berapa. Kita juga bisa membayangkan soal seperti ini, di mana medan magnet itu dibentuk bukan dari magnet asli tetapi dari kawat lainnya. Jadi kamu punya dua kawat A dan kawat B. Nah, kita bayangkan kawat A itu dia membentuk medan magnet, sedangkan medan magnet yang A buat itu dirasakan oleh B. Maka dari itu, B akan merasakan gaya apakah dia mendekati atau menjauhi kawat A. Oke, jadi sebelum kita mulai arahnya, kita lihat dulu berapa besarnya. Rumus untuk menghitung itu sama seperti rumus yang tadi kita pakai di Fleming. Jadi F sama dengan I kali B kali L kali sin theta. Kita punya I itu arus listriknya yang dialirkan oleh B, maka namanya IB. Kemudian kita punya medan magnet B itu dibentuk oleh A, maka namanya BA dikali dengan L, panjang kawatnya, dan sin theta, berapa sudutnya, apakah di 90 derajat tegak lurus atau misalnya ada membentuk sudut tertentu. Kemudian kita bisa pecah BA dengan rumus mu kali H ya. Seperti yang di bawah yang garis kedua ini. Kenapa? Karena kalau kamu mau membahas mengenai medan magnet yang dibentuk oleh arus listrik, daripada kamu menggunakan medan pakai B, pakai flux, kamu lebih bagus menggunakan H karena tadi sudah kita pakai rumusnya ya, ada H-nya. Kemudian kita bisa tulis I-nya B dikali dengan mu 0 dikali dengan HA dikali dengan panjangnya si L kali sin 90 derajat. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi di mana H itu bisa kita tulis sebagai I per 2πr. Ya, I-nya A dikali 2πr. Tinggal kita susun ulang di mana kita bisa mendapatkan mu dikali dengan arus A dan arus B kamu kalikan besarnya dibagi dengan 2πr dikali dengan panjang kawatnya. Jadi ini adalah gaya yang dialami oleh arus listrik A dan B. Oke. Mu kali I1 I2 dibagi dengan 2πr dikali dengan panjangnya. Nah, bagaimana dengan arahnya? Kamu bisa membayangkan arahnya dengan kamu menggambar medan magnet yang dibuat oleh masing-masing kawat. Kalau kamu punya A dan B itu sejajar, maka kawatnya itu membentuk medan magnet seperti yang di bawah. Dia akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, kalau kamu punya A dan B itu arah arusnya berlawanan, maka kamu akan mendapatkan medan magnetnya yang berlawanan juga. Dan karena medan magnetnya berlawanan, maka gaya yang dihasilkan adalah gaya tolak-menolak. Oke, jadi kamu bisa ingat, kalau misalnya arusnya sama, maka gayanya akan sama, searah dan tarik-menarik. Kalau misalnya arusnya berlawanan, maka dia akan tolak-menolak. Oke? Dan ini yang bisa digunakan, prinsip ini bisa digunakan di dalam motor DC atau motor yang direct circuit ya. Nah, sekarang motor DC itu adalah motor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Kamu yang suka otomotif mungkin kamu sudah pernah lihat ini benda ini ya. Jadi prinsipnya bagaimana? Kamu punya kawat yang dibentuk seperti seperti lingkaran ya. Dia mengitari. Anggaplah dia mengitari dari A ke B ke C ke D. Kemudian kamu punya magnet ya, dua kutub N dan S itu dipasang di sampingnya. Dan ketika kamu mengalirkan arus listrik, maka dari itu berdasarkan hukum Fleming kamu punya kawat akan merasakan gaya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Maka dari itu dia akan berputar. Nah, si kawatnya itu berputar, maka energi listrik yang dialirkan itu berhasil diubah menjadi energi mekanik. Ya, jadi bendanya itu akan berputar, bergerak. Oke, ini adalah motor direct circuit, motor DC. Oke,
Baik, itu saja untuk prinsip magnet untuk yang pertama kalinya. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya membahas magnet lebih dalam lagi. Semangat belajar. Benkyo gambatte kudasai. Sayonara.